Baik saudara-saudara, pada saat ini kita kembali dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat yang ke-9 dengan judul Hidup Bijaksana. Tapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada saat ini kami akan mempelajari firman Tuhan, pelajaran sekolah sahabat tentang bagaimana kami semua boleh hidup bijaksana. Sebagai umat Tuhan, kami boleh melakukan baik dan benar di hadapan Tuhan. Bantu hamba, bantu pemirsa. Ketika kami akan membuka lembaran kitab suci, urapi dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara-saudara, penulis pelajaran sekolah sahabat pada sepanjang triwulan ini atau pekan ini, dia mengambil dalam ayat tema di dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-15 sampai 17. Firman Tuhan berkata, "Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah." Saudara-saudara, berbicara tentang hidup yang bijaksana atau hidup bijaksana. Mari kita lihat beberapa fakta yang ada. Yang pertama, hidup yang bijaksana adalah sikap tepat dalam menyikapi setiap keadaan dari setiap peristiwa sehingga memancarkan keindahan. Yang kedua, sikap bijaksana atau hidup bijaksana juga bertindak sesuai dengan pikiran, akal sehat, sehingga orang yang bijaksana akan menghasilkan perilaku yang tepat, sesuai, dan pas. Dengan dua fakta yang ada tentang hidup bijaksana, saya rasa ini adalah hidup yang diinginkan oleh banyak orang. Oleh karena hidup atau orang yang bijaksana, biasanya hidup mereka itu baik-baik saja. Saudara-saudara, berbicara tentang bijaksana, saya rasa dalam tingkah laku, dalam perkataan, cara berpikir mereka selalu tepat pada waktu dan tempatnya. Contoh, orang yang bijaksana kalau dia mau menegur orang dengan orang yang telah melakukan kesalahan, dia pasti akan tegur dengan prinsip yang benar sesuai dengan Alkitab, dan pastinya menegurnya secara empat mata dengan cara yang sopan di tempat dan waktu yang tepat. Namun, kalau ada orang yang kurang bijaksana atau tidak bijaksana, kalau dia mau menegur orang, barangkali dia menegur orang di depan umum secara pribadi, namun menyerang di depan umum, saya rasa itu bukan tempat dan waktu yang tepat, dan saya rasa itu bukan teguran, melainkan mempermalukan orang tersebut. Saudara-saudara, berbicara tentang hidup bijaksana. Bagaimana caranya supaya kita boleh memperoleh hidup yang bijaksana, atau bagaimana atau sikap apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah hidup bijaksana. Jadi yang pertama, bagaimana supaya kita memperoleh hidup yang bijaksana. Yang kedua, apa atau sikap kita ketika kita boleh disebut sebagai orang yang bijaksana atau orang yang telah hidup di dalam kebijaksanaan. Nah, sekarang oleh karena melihat kebijaksanaan sangat bagus bagi kita, mari kita lihat beberapa fakta penegasan dari Rasul Paulus kepada orang-orang percaya yang ada di Efesus. Yang pertama, hal itu dimotivasi oleh kasih Allah Bapa dan Kristus sendiri. Itu kita boleh lihat dalam Efesus 5 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Yang kedua, ini adalah sebuah substitusi dengan Kristus mati menggantikan kita. Kristus bukanlah korban pasif, tetapi menyerahkan dirinya bagi kita. Yang ketiga, di bawah gambaran pelayanan Bait Kudus Perjanjian Lama, kematian Kristus juga merupakan pengorbanan yang dipersembahkan kepada Bapa. Yang keempat, pengorbanan diterima oleh Tuhan karena itu adalah persembahan yang harum. Itu ada dalam Efesus 5 ayatnya yang kedua. Pertanyaan. Oleh karena dasar dari Efesus 5 ayat 1 sampai 5,
telah disampaikan oleh Paulus lewat motivasi Allah sendiri. Bagaimana supaya kita boleh hidup bijaksana? Ini yang saya tanyakan tadi. Bagaimana supaya kita boleh hidup bijaksana, atau apa yang harus kita lakukan jika kita sudah disebut sebagai orang yang bijaksana? Yang pertama, kita ambil dalam Alkitab, kita ambil dalam pelajaran sekolah sahabat. Lebih tepatnya dalam Alkitab, kita fokus dalam Efesus 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Yang pertama, jadilah penurut. Penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Lewat motivasi Allah kepada Paulus untuk sampaikan kepada jemaat yang ada di Efesus, mereka harus hidup menuruti Allah. Jadi yang pertama, kita harus menjadi penurut. Yang kedua, hiduplah di dalam kasih seperti kasih Allah kepada manusia. Dia rela mati di kayu salib. Karena kematian Yesus yang telah menggantikan tempat saya dan saudara, maka dari itu hiduplah di dalam kasih. Hiduplah di dalam standar orang Kristen. Orang Kristen harus ada kasih sayang satu dengan yang lain. Yang ketiga, janganlah hidupmu ada percabulan, kecemaran, keserakahan. Itu adalah ada dalam Efesus 5 ayatnya yang ketiga. Rasul Paulus dalam pelajaran sekolah sahabat menyampaikan bahwa dia memperlihatkan Rasul Paulus memperlihatkan keprihatinannya terhadap etika seksual. Orang-orang muda, umat yang baru bertobat dalam bahaya terhadap pengaruh etika seksual yang bisa membuat nama Tuhan tercoreng. Itulah sebabnya kita perhatikan pelajaran sekolah sahabat, Paulus sampaikan jangan ada di antara kamu percabulan, kecemaran, dan keserakahan. Yang keempat, janganlah ada perkataan kotor, kosong, sembrono yang keluar dari mulutmu. Itu dalam Efesus 5 ayatnya yang keempat. Bahasa yang biasa kita keluarkan dari mulut kita ada bahasa-bahasa kotor. Stop. Stop, keluarkan kata makian atau kata-kata kasar, atau bahasa Manadonya dibilang stop memaki. Yang kelima, sebaliknya biarlah ada ucapan syukur. Beberapa fakta yang Paulus ingin kita rubah, yaitu kecemaran, kata kasar, dan lain-lain. Pokoknya yang jahat di mata Tuhan, yang tidak baik. Yang baik adalah, yang tidak baik kita harus tinggalkan, kita tidak boleh sampaikan. Yang baik adalah bersyukur kepada Tuhan. Itulah yang harus kita sampaikan. Ingat saudara, kalau ada berkat, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur dengan cara kita datang ke gereja. Kalau ada berkat, kita datang ke gereja, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Jangan kita sudah sehat, sudah kuat, sudah diberkati, pada akhirnya kita tidak bersyukur, kita tidak datang ke gereja untuk beribadah. Selanjutnya, kalau tadi adalah bersyukur, melihat akan kehidupan kita apakah sudah berjalan sesuai dengan kebenaran. Yang kedua, yaitu berjalan sebagai anak terang. Dan saudara, dalam kitab Efesus, setelah teguran kepada jemaat yang ada di Efesus tentang harus bersyukur, jauhi kejahatan, teguran Paulus tidak hanya sampai di situ. Jadi tidak hanya sampai di situ, melainkan dia terus mengungkapkan sebagai anak Tuhan yang telah berada dalam terang atau dalam kebenaran, teruslah hidup dalam kebenaran atau dalam terang. Jadi anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang telah dipanggil dari kegelapan masuk ke terang, ke kebenaran, tetaplah hidup dalam kebenaran atau tetaplah berada dalam terang atau sebagai anak terang. Efesus 5 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Saudara-saudara, Paulus mengamarkan kepada orang-orang yang percaya pada saat itu untuk
tidak melakukan dosa. Oleh karena Paulus mengidentifikasi bahwa mereka yang telah melakukan dosa tanpa rasa malu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Kristus, dalam kerajaan surga. Ada orang yang sekarang ini suka sekali berbuat kejahatan, namun setelah ditegur mungkin berzina, mencuri, dan lain sebagainya, sudah tidak tahu malu atau sudah tidak tahu diri. Ditegur malah dibuat lagi, ditegur malah dibuat lagi. Bahkan ditegur, dia balas lagi teguran. Sudah tidak tahu malu atau tidak tahu diri. Sudah tidak tahu membedakan mana itu dosa, mana itu salah, mana sih yang menentang akan hukum Tuhan. Paulus katakan, dilanjutkan di ayatnya yang ke-6. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Kata-kata, karena hal-hal demikian mendatangkan murka Allah. Ini luar biasa. Jangan biarkan kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal demikian mendatangkan murka Allah. Jika diganti dengan, jangan kamu melakukan kejahatan di hadapan Tuhan, mencuri, seks, berdusta, mencaci maki, bisa saja hal-hal seperti itu mendatangkan murka Allah. Nah, ini pelajaran Alkitab, pelajaran sekolah sahabat yang bagus kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Selanjutnya, coba kita lihat di sekeliling kita. Buka mata, buka telinga. Biasanya orang jahat, orang yang tidak setia kepada Tuhan lewat persepuluhan, masuk gereja, berdosa, dan lain sebagainya. Biasanya hidup mereka itu hanya begitu-begitu saja. Dan Paulus katakan apa? Janganlah engkau menjadi sama seperti mereka. Melainkan jadilah seperti anak-anak terang. Artinya harus ada perubahan. Harus bangun dari tidurmu. Selanjutnya berbicara tentang bangunlah hai kamu yang tidur. Di pelajaran hari Selasa. Untuk belajar menjadi orang yang bijaksana, kita harus belajar untuk merubah diri hidup yang lama, berubah menjadi orang yang baru dan lebih baik lagi. Ketika Paulus menegur untuk menjauhi segala kejahatan, jangan ada nafsu dosa, jangan ada kecemaran, serakah, sundal, dan lain-lain. Semuanya itu harus dilepaskan, semuanya itu harus ditinggalkan. Efesus 5 ayatnya yang ke-11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Pertanyaan, apakah kita harus berpenampilan tanpa busana? Tidak. Artinya kita harus lepaskan semua pakaian-pakaian yang lama. Pakaian yang baru, yang berjubah kebenaran Tuhan, itu yang harus kita pakai. Karena semuanya Alkitab katakan sia-sia. Tidak ada untung sebenarnya, karena kita lihat kembali ayatnya yang tadi, yang tidak berbuahkan apa, tidak ada guna. Tidak ada guna sama sekali. Ada satu ungkapan yang bilang begini, semakin dekat kita dengan Sang Juru Selamat, dengan Yesus, semakin jelas betapa besarnya kesalahan-kesalahan kita. Semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin terlihatnya dosa-dosa di hadapan Tuhan. Oleh karena ketika firman Tuhan menerangi kita, maka akan sangat terlihat kesalahan-kesalahan kita. Efesus 5 ayatnya yang ke-14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Saudara-saudara, kalau hidup kita berubah, kalau iman kita bangun, lebih hari lebih dekat kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, Kristus akan bercahaya atas kamu. Itulah sebabnya, dan ayat ini yang katakan, biarlah aku semakin kecil. Ada ayat yang menyatakan bahwa biarlah aku semakin kecil, Kristus semakin besar, biarlah kegelapan semakin menghilang, dan terang Kristus semakin bercahaya. Bangun dari kegelapan. Selanjutnya berbicara tentang segera menerima tawaran. Dalam Efesus 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21, ditutup dengan nasihat yang sangat bagus dalam kehidupan kekristenan kita.
di mana Paulus di sini dia mengakhiri pesannya kepada orang-orang atau orang-orang yang percaya yang ada di jemaat Efesus pada saat itu dengan beberapa nasihat. Yang pertama, dia sampaikan begini, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Itu dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-15. Perhatikanlah bagaimana Anda hidup. Kedua, pergunakanlah waktu yang ada. Efesus 5 ayatnya yang ke-6. Gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Efesus 5 ayatnya yang ke-17. Inilah tawaran-tawaran yang disampaikan Tuhan kepada Rasul Paulus, dan lewat dari Rasul Paulus dia menjadi berkat untuk jemaat yang ada di Efesus, kepada orang-orang percaya yang ada di jemaat yang ada di Efesus. Sekali lagi, kita harus memperhatikan kehidupan pribadi kita. Kita harus memperhatikan keluarga kita. Kita harus memperhatikan orang yang kita cintai. Lihat apakah kita sudah hidup baik dan benar di hadapan Tuhan atau tidak. Kita harus menjadi orang yang arif, berpengalaman, bijaksana, dan janganlah menjadi orang bebal. Berikutnya, kita harus gunakan waktu yang sebaik-baiknya. Saudara-saudara, ada yang bilang begini, salah gunting rambut, menyesal 1 bulan. Salah pilih istri, siksa setengah mati. Salah pilih baju, menyesal beberapa bulan. Salah pilih Tuhan, itu sangat fatal. Karena itu berbicara tentang hidup dan mati kita, itu berbicara tentang nasib bagaimana kita masuk surga atau masuk neraka. Gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Beribadah kepada Tuhan. Rajin ibadah Sabat. Selagi Anda masih hidup, selagi kita masih hidup, rajinlah beribadah kepada Tuhan. Oleh karena kalau sudah mati, kita sudah tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Kalau kita sudah mati, kita sudah tidak bisa bersyukur kepada Tuhan, melakukan kebaikan dan lain-lain. Kalau sudah mati. Itulah sebabnya selagi masih hidup, ada tawaran yang Alkitab tawarkan, ada tawaran yang Kristus tawarkan. Gunakanlah waktumu dengan sebaik-baiknya. Perhatikanlah hidupmu sebagaimana Anda menjadi orang Kristen. Lakukan atau hidupkan Kristen Anda. Jangan jadi orang Kristen kalau pada akhirnya hidup, kalau orang bilang, caparuni. Selanjutnya, perhatikan hidup kita supaya kita tidak dibodohi. Mungkin dalam keluarga kita dibodohi. Mungkin dalam masyarakat kita dibodohi. Apalagi dalam gereja kita dibodohi. Menjadi orang Kristen kita harus bijaksana, harus smart. Kalau ada pengkhotbah, pekabar Injil yang menyampaikan setiap apapun itu, kita harus dengar baik-baik. Bijaksana menanggapi supaya kita tidak dibodohi. Jangan ada yang sudah sampaikan salah kita aminkan. Itu yang tidak baik. Ada anggota yang dengar firman Tuhan namun yang disampaikan salah karena kurang bijaksana, tidak memahami, langsung aminkan. Padahal itu salah, dibodohi. Dan kira-kira maukah saudara menerima tawaran tersebut? Saudara boleh jawab itu di tempat masing-masing. Yang terakhir, ibadah yang dipenuhi Roh Kudus. Saudara-saudara, final statement yang diluncurkan oleh Rasul Paulus itu terdapat dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-18 sampai 20 kalau dalam pelajaran sekolah Sabat. Namun saya suka menambahkan di ayatnya yang terakhir, ayat 21. 18 sampai 21. Perhatikan baik-baik apa yang firman Tuhan katakan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus
kepada Allah Bapa kita dan rendahkanlah dirimu. Ingat ini, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudara-saudara, dalam kasus yang terakhir, Rasul Paulus mengamarkan kepada orang yang percaya, kepada jemaat yang ada di Efesus, dan kepada kita semua. Stop miras. Jangan minum anggur jangan mabuk. Saudara-saudara, jangan mengkonsumsi hal-hal yang beralkohol. Oleh karena itu, Alkitab sangat menentang akan hal-hal tersebut. Amsal 20 ayat 1. Anggur adalah pencemooh. Minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang-orang yang terhuyung-huyung karenanya. Saudara-saudara orang Kristen, perhatikan hidup Anda. Orang-orang Kristen, jangan merusak hidup Anda dengan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Oleh karena tubuh kita adalah bait Allah. Selanjutnya, ini berbicara tentang beribadah kepada Tuhan secara serius. Beribadah yang kudus di hadapan Tuhan. Bagaimana supaya kita harus menjadi orang yang bijaksana? Tentu kita harus beribadah kepada Tuhan. Dan bagaimana supaya kita mempertahankan kebijaksanaan itu? Tetaplah kita terus beribadah kepada Tuhan. Sama saja. Nah, hendaklah kamu dipenuhi dengan roh dan berkata-katalah pujian dan nyanyian rohani kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam hal beribadah kepada Tuhan, kita harus beribadah bersama dengan roh. Ibadah secara serius. Jangan main-main. Ada banyak orang yang datang ke gereja cuma sekedar formalitas. Datang, duduk, pulang, tidak tahu apa yang ada di dalam isi kepala. Cek per cek, dalam ibadah cuma bermain. Main-main saja. Main HP, tidak membaca Alkitab di saat berdoa. Main sana, main sini, berlari, berjalan, suka bercerita, apalagi dalam gereja, bercerita tentang kesalahan akan orang lain. Saudara-saudara, ingat gereja itu adalah kudus suci. Kudus suci artinya dipisahkan. Pisahkan mana gereja, mana pasar. Pisahkan mana gereja, mana rumah. Kalau ada masalah-masalah di rumah, jangan bawa di dalam gereja. Kalau ada hal-hal makian-makian atau bersifat pekerjaan atau apa, jangan bawa dalam gereja. Oleh karena gereja adalah tempat kita untuk beribadah. Ibadah bersama dengan roh. Ibadah secara serius. Jangan pernah main-main. Saudara-saudara, dan pada akhirnya kita harus hidup rendah hati di hadapan Allah dan di hadapan semua orang. Saudara-saudara, berbicara tentang rendah hati ini memang sangat susah. Namun saya mau sampaikan, ternyata hidup rendah hati, levelnya sama seperti kasih. Dan standar orang Kristen adalah kasih yang levelnya sama dengan kerendahan hati. Kesimpulan, orang yang hidupnya bijaksana adalah orang yang mampu dan tahu bagaimana berbicara mereka. Tingkah laku mereka yang bijaksana. Dan biasanya orang yang bijaksana adalah orang yang sopan. Tidak ceroboh, tidak serakah dalam hal hidup. Orang yang bijaksana adalah orang yang selalu mendengarkan firman Tuhan. Dalam hal larangan tentang pergaulan bebas seksual, pergaulan yang buruk, pesta pora, mabuk-mabukan, rokok, dan lain sebagainya. Omongan-omongan dusta yang hidup buruk di hadapan Tuhan. Kalau orang yang bijaksana, mereka jauhkan hal-hal tersebut. Orang yang bijaksana harus beribadah kepada Tuhan secara serius. Supaya kita boleh berjalan sebagai anak-anak yang terang, hidup bijaksana. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih kami boleh mempelajari firman Tuhan, pelajaran sekolah Sabat. Biarlah Roh Kudus boleh menjadi bagian kami Tuhan, ketika kami telah mempelajari firman Tuhan. Hidup bijaksana sebagai orang Kristen boleh menjadi bagian kami semua. Bantu hamba, bantu pemirsa. Biarlah berkat-berkat dari surga boleh terus menjadi bagian kami. Kesehatan, kekuatan, perlindungan, damai dari surga. Dan pada akhirnya ada ucapan syukur, rasa terima kasih hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan.
dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, jika rangkuman pelajaran sekolah sahabat ini memberkati, jika berkenan, saudara boleh like, comment, subscribe, dan saudara boleh bagikan ini supaya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya. Tumingkas.